Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, kita akan semakin mengerti dan mengenal akan Tuhan. Kita semakin bijaksana di dalam segala hal. Melalui firman Tuhan, hidup kita juga akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Tawaris 1 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jemaat dikasih Tuhan, ini Salomo. Satu hari Tuhan, istilahnya jawabannya nanting. Nanting itu apa tuh? Ya, dia memberikan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk mengajukan keinginan apa yang diinginkan. Apa yang kau mau, apa yang kau inginkan. Luar biasa kan. Tentu semua orang suka ya kalau begitu. Apa yang engkau inginkan dariku? Misalkan Tuhan bertanya gitu, semua orang inginnya seperti itu. Nah, terhadap Salomo, Tuhan tanyakan itu. Tetapi apa jawab Salomo? Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta umur panjang. Salomo tidak minta nyawa musuhnya. Salomo tidak minta kekayaan, harta benda, atau apapun. Yang diminta adalah hikmat dan pengertian, kebijaksanaan di dalam dia menghakimi atau memimpin bangsa itu. Ini satu permintaan yang luar biasa. Tuhan berkenan atasnya. Sehingga Tuhan katakan, oleh karena engkau tidak meminta yang macam-macam tadi, ya, yang kau minta adalah kebijaksanaan atau hikmat dan pengertian, maka hal itu diberikan. Dan gak hanya itu, bonusnya yang luar biasa. Permintaannya kan hikmat dan pengertian atau kebijaksanaan dan pengertian. Itu permintaan Salomo kepada Tuhan. Tetapi
ya bukan hanya diberikan kebijaksanaan dan pengertian, tetapi bonusnya luar biasa. Karena Tuhan berkenan atas orang ini, atas Salomo yang luar biasa ini, maka diberikan juga kekayaan, harta benda, kemuliaan. Nah, yang diberikan itu melebihi raja-raja sebelum Salomo dan juga sesudahnya pun tidak ada yang seperti Salomo. Kita tahu Salomo seorang yang penuh dengan kekayaan luar biasa dan penuh hikmat Tuhan luar biasa juga. Nah, kenapa demikian? Karena Salomo meminta sesuatu yang berbeda, sesuatu yang Tuhan berkenan atasnya. Permintaannya bukan hal-hal yang untuk menyenangkan dirinya, posisinya, ya, bukan minta supaya diberi kekayaan harta benda, bukan minta supaya diberi kedudukan tinggi, bukan. Umur panjang pun tidak diminta, tapi semua itu diberikan akhirnya kepada Salomo. Cuma dikasih Tuhan. Kalau Tuhan bertanya kepadamu, apa yang kau minta? Ya, apa? Apakah kita hanya akan mengajukan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang untuk kesenangan sendiri? Mari belajar dari Salomo. Dia tidak meminta sesuatu yang mungkin dipikirkan orang banyak. Dia meminta hikmat dan pengertian. Karena dia menyadari dia memimpin satu bangsa yang besar. Dia butuh hikmat Tuhan supaya diberi kemampuan untuk melakukan hal itu. Cuma dikasih Tuhan. Mintalah sesuatu dari Tuhan supaya kau dimampukan melakukan tugasmu, melakukan tanggung jawabmu yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Ya, seperti Salomo minta hikmat, minta kebijaksanaan dan pengertian sehingga dia bisa akhirnya menghakimi bangsa itu dengan adil dan bijaksana. Mari belajar dari Salomo yang tidak mengejar kesenangan dan minta sesuatu yang hanya memuaskan diri kita sendiri, tetapi sesuatu yang berguna untuk banyak orang. Ya, belajar dari Salomo yang penuh hikmat, akhirnya Salomo menjadi orang yang sangat bijaksana dan dia menjadi raja yang disegani. Bahkan lebih daripada itu, dia diberkati luar biasa, bonusnya luar biasa. Ya, mari saudaraku dikasih Tuhan, kita pun harus belajar untuk senantiasa minta hikmat Tuhan, minta pengertian dari Tuhan, dimampukan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik di pekerjaan, baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik di pelayanan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, sehingga melalui apa yang dipercayakan itu kita bisa mengerjakan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami belajar dari seorang Salomo yang tidak meminta harta benda atau kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta kemuliaan, tetapi dia hanya minta hikmat, dia minta pengertian sehingga dimampukan menjalankan fungsinya untuk dia bisa menghakimi atau memimpin suatu bangsa yang besar itu. Dan Tuhan, Engkau berikan semua dan diberi tambahan lagi. Semua yang tidak diminta pun Engkau berikan. Dan kami belajar di Salomo hari ini Tuhan, untuk kami juga minta hikmat dan kebijaksanaan, minta pengertian, minta kemampuan untuk bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami, tugas kami dimanapun kami berada. Kami percaya oleh anugerah-Mu kami dimampukan dan segala berkat-Mu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.